Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri lomba pidato kultum Fatayat Nahdlatul Ulama dan para sahabat peserta lomba yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat ilahi yang maha suci atas limpahan taufik dan hidayahnya yang tak pernah sepi tercurahkan bagi kita insan penghuni bumi ini. Berbahagialah kita karena kita termasuk hamba pilihan Allah, hamba yang diciptakan begitu sangat sempurna sekali, indah dan mempesona. Tetapi jangan sampai kesempurnaan yang kita miliki menjadikan kita lupa kepada Sang Pencipta. Ingat, kita cuma terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Subhanallah. Sholawat ma'asalam, marilah kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan umat dari kehancuran moral menuju umat yang santun dan berbudi pekerti. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tema tentang kontribusi peran perempuan dalam pembangunan. Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwa keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan dan kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia khususnya tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan negara. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari bersama kita ulas terkait kontribusi perempuan dalam pembangunan. Seperti apa layaknya perempuan Indonesia yang dianggap sudah berkontribusi terhadap pembangunan negara. Bukti apa yang bisa kita berikan kepada publik? Sebagaimana hikmah yang kondang dan populer yang menyatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Dan inilah alasan wanita disebut sebagai tiang negara. Para pendengar yang dirahmati Allah, wanita mendapat perhatian penting dalam Islam. Misalnya saja kehadiran surat An-Nisa dalam Al-Quran yang artinya wanita. Selain itu, Rasulullah mengajarkan untuk menghormati seorang wanita yang ibu sebanyak 3 kali sebelum ayah. Yang pertama, kita akan bahas wanita sebagai istri. Peran wanita sebagai seorang istri adalah memberikan dukungan kepada suami. Istri yang baik akan memberikan ketenangan bagi suami setelah ia kembali dari aktivitas bekerja. Ketenangan yang diberikan seorang istri saat menyambut suami bisa membuat kepenatan yang dirasakan seharian penuh menghilang. Bagaimana? Seorang istri ketika menyambut suaminya datang dengan berdandan rapi, bersolek, cantik, mempesona, maka seorang suami yang pulang dari bekerja, Masya Allah, sungguh bahagianya. Inilah yang dinamakan kerjasama di dalam mengurus rumah tangga. Jadi saling berkontribusi menciptakan hawa positif di dalam sebuah ikatan suami istri dalam keluarga. Yang kedua, wanita sebagai ibu, madrasah pertama bagi anak. Biasanya ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak. Semenjak lahir, hampir setiap waktu ibu selalu ada bersama anak. Merawat, memenuhi kebutuhan, sampai mengajaknya berkomunikasi dan mengajari berbicara.
Tidak heran bila ibu disebut sebagai madrasah pertama bagi seorang anak manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah. Yang ketiga, wanita sebagai tiang keluarga. Jika pria disebut sebagai kepala keluarga, maka seorang wanita, seorang ibu disebut sebagai tiang keluarga. Selayaknya tiang pada bangunan, tiang yang kokoh akan membuat sebuah keluarga lebih tangguh, terutama saat menghadapi badai yang menerpa rumah tangga. Ketangguhan itu berasal dari kesabaran seorang istri dan seorang ibu dalam menghadapi tantangan, keikhlasan dalam mendukung suami, kelembutan dalam mendidik seorang anak, serta keimanan dalam menghadapi berbagai cobaan keluarga. Yang keempat, wanita sebagai tiang negara. Dalam kehidupan bernegara, manusia-manusia yang lahir dari keluarga yang kuat dan kokoh akan lebih mudah berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Disinilah peran penting seorang wanita terlibat. Seorang wanita yang sukses adalah yang berhasil menjalankan perannya di keluarga. Bukan hanya meraih kesuksesan dalam karir. Dari keluarga yang kuat akan muncul pria-pria atau generasi-generasi yang prima dalam berkarya, atau anak-anak yang tekun belajar dan meraih cita-cita bagi bangsa dan negara. Inilah kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa. Wanita adalah rahim peradaban bangsa. Dari wanita terlahir generasi-generasi yang kuat dan kokoh jika wanita tersebut adalah wanita yang sholihah. Maka dari itu, inilah yang tersurat dan tersirat dari apa yang termaktub dalam wanita sebagai tiang agama. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.